Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Sandika. Saya perwakilan dari kelompok 5 Teknik Industri 1A. Di sini kami akan berdiskusi tentang teknologi windmill, mobil listrik, dan vaksin. Nah, apa sih prinsip kerja windmill? Bisa dijawab oleh Zafira. Apa prinsip dari kerja windmill tersebut? Prinsip dari kerja windmill itu mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik. Lalu, bagaimana dengan manfaat windmill tersebut? Manfaat windmill itu satu, ada untuk energi bersih, yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, sumber energi terbarukan, tersedia dalam jumlah besar dan tak terbatas. Yang ketiga itu ada ramah lingkungan, yaitu membantu mengurangi polusi udara. Yang keempat ada efisiensi tinggi, yaitu memberikan energi listrik yang stabil. Jadi tentu juga dari dampak dari windmill ini memiliki dampak negatif. Nah, bisa dijelaskan apa saja sih dampak negatif windmill tersebut, Zafira? Dampak negatif dari windmill itu ada noise pollution, itu suara berisik yang mengganggu. Terus ada habitat loss, yaitu mempengaruhi kehidupan satwa liar. Ada juga visual impact, yaitu mempengaruhi keindahan alam. Kemudian ada estetik, yaitu mempengaruhi pemandangan. Tentu dari dampak negatif tersebut kita memiliki solusi kan. Nah, bisa dijelaskan 1 sampai 2 saja solusi dari dampak negatif tersebut. Yang pertama itu pemilihan lokasi, yaitu memilih lokasi yang jauh dari area migrasi burung dan pemukiman. Yang kedua itu ada teknologi peredam suara, menggunakan teknologi peredam suara pada kincir angin. Jadi teman-teman sekalian, jadi dapat disimpulkan dari prinsip kerja windmill ini, dia mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik, di mana dari energi angin tersebut menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mobil listrik nih. Nah, apa sih mobil listrik itu? Bisa dijelaskan dari prinsip kerjanya dan manfaatnya oleh Angga? Coba jelaskan apa sih mobil listrik itu? Oke, jadi mobil listrik itu menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Baterai itu diisi menggunakan listrik dari sumber listrik eksternal. Nah, tentu banyak sih ya komponen-komponennya seperti baterai ya kan, motor listrik, pengisian dayanya, dan kabel pengisian dayanya tentu. Lalu manfaatnya apa sih? Ramah lingkungan, betul kan? Ya, salah satunya itu ada juga efisiensi energi, efisiensi biaya juga. Terus dari dampak mobil listrik ini ada sih dampak negatifnya kan? Nah, bisa dijelaskan dampak negatif dari mobil listrik? Jadi dampak negatif mobil listrik itu yang pertama produksi baterai. Proses produksi baterai dapat menghasilkan limbah berbahaya. Yang kedua ada pembuangan baterai bekas. Pembuangan baterai bekas yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan. Oke, tentu juga dampak negatif ini kita harus memerlukan apa sih solusinya. Nah, bisa disebutkan 1 sampai 3 solusi, Angga? Jadi solusinya itu adalah yang pertama daur ulang baterai, yang kedua manajemen limbah, yang ketiga pengembangan infrastruktur pengisian daya.
Oke, terima kasih Angga atas argumennya. Lalu kita akan menjelaskan tentang cara kerja vaksin dan prinsip kerjanya. Nah, bisa dijelaskan apa sih cara kerja vaksin tersebut, Alia? Cara kerja vaksin yaitu melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi penyakit di masa depan. Udah, hanya sekian, Bang. Mohon maaf, Alia, itu suaranya boleh dibesarkan lagi, Alia? Kayaknya mic-nya ketutup itu. Cara kerja vaksin yaitu melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi penyakit di masa depan. Teman-teman, ada yang dengar suara Alia nggak di tempat kalian? Nggak ada. Itu coba mic-nya ketutup mungkin, Alia. Oh. Jadi saya akan membantu sedikit garis kerja dari vaksin tersebut. Memiliki cara kerja melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali memerangi penyakit di mana akan datang. Nah, dampak positif vaksinasi ini kita dapat meningkatkan imunitas tubuh, pembawaan antigen, respon imun, dan memori imun. Lalu yang kedua, mencegah penyebar penyakit menular. Dan juga menurunkan angka kesakitan dan kematian dari masyarakat. Nah, dampak dari negatif vaksinasi ini, mungkin teman-teman ada sih yang mau membantu sedikit 1-2 dampak negatif vaksinasi. Untuk Zafira boleh dijabarkan 1-2 poin saja. Dampak negatif dari vaksinasi yaitu pertama menyebabkan efek samping seperti demam, nyeri. Kedua juga harga vaksin yang relatif mahal. Nah, untuk solusinya kita harus perlu tahu nih. Nah, mungkin Angga mau menjabarkan 1-2 poin saja dari solusi vaksinasi tersebut. Jadi solusinya itu dengan cara yang pertama, edukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin dan keamanan proses produksinya. Yang kedua, perketat pengawasan terhadap distribusi vaksin untuk memastikan keaslian dan kualitas vaksin tersebut. Nah, oke. Kita sudah membahas tentang cara kerja, dampak negatif, serta solusi dari windmill, mobil listrik, dan vaksinasi. Tadi mungkin teman saya, rekan saya ada bermasalah karena mic-nya mati atau segala macam. Kami berdiskusi untuk membantu sesama. Baiklah, saya Raffi Sandika dari kelompok 5, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.